didapatkan 6-9 kembali Gatka yang nampaknya mereka ingin ambil, tapi karena Utara begitu sulit untuk dijangkau, banyak yang akan fight di awal-awal ini. Iya. Juga di situ loh. Ya itu ada Yamime ya benar. Iya. Iya. Terus sekarang zona pertamanya langsung ke reveal menuju ke arah Hospital, George Paul, Ruins. Dan kalau ngomong-ngomong soal SMB Island pula, TEM, Team Secret yang menjadi dua tim langganan juga, apalagi TEM ya di bagian mill base-nya. Team Secret akan nangkring di bagian Novo, dan benar saja yang awal-awal akan melakukan gesekan adalah tim Bigetron Esports versus Flash, dan bahkan di-punish dua pemain sekaligus dari tim Bigetron dicucu habis oleh satu punggawa dari tim Flash, apalagi beberapa di antara mereka sudah mempunyai weapon, dan eliminasi keempat sudah dikantongi oleh Flash. Dengan begitu Bigetron Esports done and dusted. Pulang menuju ke lobby dengan begitu cepat, dan satu hal yang kita ketahui ternyata Flash jago fight-nya itu kalau fight kayak gini early game, bukan fight kalau mereka udah di mid game atau late game Udah ditabrak siap, sama orang. gitu Jangan ya. lupa sama pressure. Sama pressure benar. iya. Kalau mereka di pressure fight kayak gini, turun dari pesawat bareng-bareng, mereka baru ready. Ini yang menjadi alasan kenapa Flash akhirnya di Super Weekend mereka tidak maksimal, karena tidak ada talon yang pressure mereka. Iya kan? Bener. Dari tadi begitu kejadian. Cuman gini, fight Bigetron tadi ya, satu rumah 3 udah diambil. Adrenaline rush memang untuk memperebutkan rumahnya di bagian tengah. Tapi nggak ada weapon gitu, udah langsung ada call harusnya balik ke arah bagian rumah 3. Rezi tadi udah punya shotgun untuk setidaknya ngelawan gitu loh. Karena di bagian rumah kanan sudah mendapatkan mini, ada M16 tadi gue lihat dari bagian tim Flashnya sendiri. Namun memaksakan sampai kira ke pisau loh 2 orang. Iya. Sampai pisau. Sama top Z doang lagi. Iya, dan itu juga menandakan berarti kan akhirnya hebring sendiri gitu loh. Iya, Nggak ada iya. yang kayak ngambil sebuah apa namanya? Ih, riuh dah. Eh Apa tuh? Shout call. initiation tuh bahasa. Inisiasi. Oh iya. Ngambil inisiasi untuk Ternyata kita pinter ya. main pisau juga gitu loh. Nggak ada, semuanya sibuk cari weapon. Udah nggak dapet, nggak langsung ada yang pakai pisau. Karena kan ini teman-teman yang main klasik tahu banget lah, kalau di event sekarang kan langsung turun bisa puluhan orang gitu Iya. ya. Ya memang nggak apple to apple kalau dibandingkan dengan para pro player untuk fight kayak tadi ya. Tapi setidaknya ada yang inisiasi juga, karena Hunter Dagger itu 2 hit doang orang knock down. Iya. Kalau kena kepala 1 hit doang langsung knock. Walaupun itu pakai helmet level 1 maupun vest level 1 gitu ya. Nah itu tidak ada yang melakukan tadi. Semuanya hebring cari senjata, yang di sana udah dapat duluan, follow up cepet langsung habis begitu aja. Bahkan di akhir datang tadi tidak bisa ngedamage apapun karena nggak bawa weapon, ngebelakangin lawan langsung habis aja. Ini jauh nih dari hari pertama, jauh banget bagaimana apa Iya. yang di pertontonkan lah dari Bigetron Esports untuk di hari yang kedua kali ini. Testernya bau. Itu dia. Kalau pengen Bigetron main bagus lagi, coba di like dulu. Karena Bigetron kalau like-nya belum sampai ke 20.000. 20.000 mereka mainnya nggak bagus gitu. Itu guys, ayo di like supaya kalian bisa taunting Leon DZ balik. Karena kalau like-nya masih belum sampai 20.000, yang bagus sidal terus. Oh. Gitu. Emang ada algoritmanya begitu. Jadi kalau misalnya Percaya, gua percaya. terus naik misalnya di 12.000, 15.000, sidalnya turun nih. Semakin tinggi like-nya, semakin turun kekuatan sidal. Oh gitu. Sanskuy tidak berkata bohong karena ini bulan Ramadan. Wah betul. Apalagi kan Jadi pressure ya. jin-jin kan dibelenggu ya kan. Nggak mungkin dong ada yang bohong-bohong di luar dong. Tidak mungkin, tidak mungkin. Jadi itu caranya. Itu caranya supaya bikin Ya, permainan Bigetron naik. Di sini saya tidak akan izin serius guys, aman saja. Gak apa-apa, ini kita sedikit intermezzo lah ya selagi menunggu berbuka puasa Oh, juga benar. dalam beberapa saat lagi. Karena kita delay berarti harusnya di titik ini. Oh udah. Udah deket banget teman-teman di rumah nonton untuk buka puasa. Delay berapa menit ya? 15? 15 nggak sih San? Nggak ngerti ya, saya nggak. Ya gitu Ya lah, 15 guys. harusnya. 15 harusnya. Ya. Harusnya 15. Normalnya sih segitu. Iya, cuman tadi yang bikin gua salfok ya. Salah fokus. Salah fokus, bukan yang lain dong. Bukan Ya dong. dong. Salah Masa salah forting? Nggak. Nah, bukan dong. Gak mungkin salfok itu cuma salah fokus. Salah fog lamp. Di bawah mobil. Di bawah. Oh gitu. Oh anaknya otomotif banget. otomotif. Saski otomotif. Abis Maaf, ke maaf. G-Expo kemarin soalnya Betul. ya. Jokes hari kedua masih dibawa di hari yang terakhir ini. Nah balik lagi ke Salfok ya. Salah fokus nih ya, salah fokus. Gue tadi salfok sama pergerakan dari IE dan juga tim Secret yang cepat banget Jan sebenarnya. Mereka kan
udah touchdown berduaan tuh di bagian sekitaran selatannya George Paul ke arah hospital gitu. Tadi sempat ada singgungan juga sebenarnya yang terjadi antara tim Secret dan juga tim EA yang dimana sekarang menghasilkan satu eliminasi untuk tim menuju ke arah tim IE sebenarnya, tapi bukan dari tim Secret ternyata yang mendapatkan satu eliminasi. Kagendra, sorry, bukan tim Secret, Kagendra yang udah datang gitu menuju ke arah George Paul bagian selatan berdekatan sama tim IE. Apa Ya. tuh tadi? Tadi ada Salfok saya. Ada sesuatu. Ada yang- satu hal yang gue baru sadar, ntar dulu nih. Apa tuh? Ini kalau Smash Bros udah kelar match ya? Udah, benar. Benar. Karena sekali. Telkom Digi Lion udah dapetin poin 80 plus 10 di match pertama karena mereka WCD, match kedua mereka WCD. Selesai udah nih. Nah, ini contoh kalau 8 game kelar. Contoh. Ya. Contoh Smash Rules nanti di minggu yang kedua. Mantap juga Sanskuy, good point. Itu Ya, dia tadi teman-teman baru ya. sadar gua. Karena BTR, ingat teman-teman semua di hari pertama 70, ditambahkan 10 menjadi match point. Tadi 80. Telkom Digi Lions dapatkan di game pertama. Game keduanya di chicken karena udah dapat match point. Nah itu Smash Roll selesai guys. Ini lagi si Telkom Digi Alliance tuh lagi GR Smash Smash Roll. Roll. Ya. Kelar dong kita nge-cash. Nah juga. Belum buka puasa coy. Waduh, bener belum 3 game selesai Aduh, ya. tapi aku nggak mau ngejinx. Aku nggak mau ngejinx. Jangan dah. Beda. Rugi gua sewa tempatnya. sewa sampai jam 10 soalnya. Oh, alah. Rugi gua kalau pulang cepet nih Hari jangan. itu gue sama lu Don ya? Iya. Aduh. Terus Jangan cepet-cepet dah. Iya. Kenapa tuh? Terus habis itu kan temanya bukber ya nanti Iya. yang nobar Smash Roll. Belum buka, udah kelar. Kebetulan iya bener juga game 2 belum mulai, game 3 belum mulai ya. Nontonin apa lu bukber nanti? Jangan dah, jangan. Jangan Podcast kayak gitu sudah. ya Oh, minggu depan ya. podcast. Minggu depan sampai match 8 ya. Tolong. Waduh. Diam aja, Jan, diam aja. Diam aja kita mah berdua. Oh iya ya. Ngekes ya. Ngomongnya jorok soalnya Maaf ya. Sanskuy. Game 8 Sans. Ya, gua percaya Dona Fiska lah. Seru banget soalnya. Wah, kita mah passion banget dong. Iya Gua percaya dong. kan kalau ada Dona Fiska udah pasti kan nambah match kan. Wah, iya Iya. juga. Jadi percaya gua sama. Pertama kali akan ada apa overmatch namanya ya? Overtime. Overtime untuk PUBG Mobile. Benar, karena kan max time-nya itu ada di 6 game. Agak kaget gua. Terus Oh, ada suara Iya, yang tadi di luar ada ya. orang match-nya ada teriak. 6 game terus. Maksimal tuh ada 6 game. Nih kita lagi ngomongin Smash Roll nih teman-teman gitu. Kalau di luar atau setelah game 6 yakni game 7, game 8 itu berarti kita mendapatkan overtime. Nah. Kerjanya juga overtime. Dan game 8 itu udah maksimal, nggak bisa Maksimal. bertambah lagi. Jadi siapapun yang ada di peringkat pertama, walaupun belum terjadi sebuah peraturan Smash Roll itu, dia tetap menjadi peringkat pertama di minggu yang kedua. Jadi itu tadi ya, kita udah ngebahas. Nah, ini sebenarnya mau gue bahas lagi. Tim Secret sama Time Entertainment ini benar-benar fundamental Battle Royale teman-teman sekalian. Mereka tahu mereka lambat rotasi. Mereka tahu mereka loot ke arah bagian bawah jauh dari zona pertama. Mereka super late rotation dan dengan kesamaan pola pikir ini ketemu keduanya. Iya. Antara Tim Secret dan juga dari tim Time. Time Entertainment. Walaupun kali ini Tim Secret memang jagoannya nih. Mereka melakukan sebuah pembegalan-pembegalan. Karena ingat PMGC kemarin yang ngebuat semua pergerakan selatan susah. Salah satunya adalah Tim Secret. Ketika mereka menjaga di bagian jembatan, dan akhirnya satu persatu tumbang dari lawan-lawannya. Dan Tem juga nggak seperti biasanya juga ya in terms of rotasi mereka. Karena kalau kita inget-inget juga 2 tahun lalu, jangan jauh-jauh bang. Kemarin-kemarin kan Oh. masih tuh kita bahas rotasinya. ya betul juga. 2 tahun lalu iya sih. 2 tahun lalu soalnya peak levelnya Tem. Oh gitu. Maksud Ada maksudku orang namanya Tem Morman soalnya 2 tahun Oh, lalu. maksud tuh Tem sekarang cupu gitu. Ya jelas. Jelas enggak. Oh, enggak. Nah, kita lihat apakah mereka secupu itu atau enggak. Karena ini dia aksi dari TEM Entertainment ngejegal pemain-pemain dari tim Secret. Enggak Dan kan? ternyata Bro tidak cupu. Nggak cupu gua Bisa bilang. dapetin 2 pemain dari tim Secret. Timingnya cakep banget sih menurut gua. Benar. Dia benar-benar bisa nge-isolate 2 pemain dari tim Secret yang duluan di depan. Ya udah dibiarkan lewat begitu aja dan langsung menghadapi 2 pemain terakhir yang di bagian belakang dan ini hasilnya begitu maksimal dan juga efisien dari TEM. Berasa udah kosong tadi ya di bagian jembatan, dibiarkan 2 lewat dulu sebagai kayak tanda oh udah gak ada orang nih menjaga di sini, tapi tim yang lain juga ternyata sudah mengambil sebuah pinggir-pinggir jembatan yang kira melakukan catch up dan sebuah continuity dari peperangan ini adalah kerugian yang berlanjut antara kedua tim ini. Mereka kalaupun lepas dari bagian jembatan gak bisa ngapa-ngapain sampai super late game karena semua zona menuju shifting kiri atas dan mereka sudah tidak punya resources yang dibutuhkan untuk sampai ke super late game.
Ya, tapi tempat yang berbeda ternyata kita melihat juga ada Parajin yang sudah tumbang. Dep melakukan lemparan granat, bahkan ada tabrakan dilakukan menuju ke Nadeti. Parajin pun tumbang kembali di area rumah jamur. Fight tersebut terjadi. Kalian bisa melihatnya di area layar kanan bawah kalian. Dan saat ini memang Xavier yang tak berdaya. Mereka dipulangkan satu persatu punggawa-punggawanya. Hanya menyisakan beberapa saja untuk Xavier di arah lain. Time Entertainment masih terus berjibaku bersama dengan pemain-pemain dari tim Secret. Time Entertainment, mereka bisa lolos menuju ke PMSL ini juga berkat Vietnam atau maksud saya Vampire mendapatkan gelar juara karena mereka adalah tim tambahan dari PMNC. Harusnya Time nggak lolos menuju ke PMSL karena kemarin mereka nggak sampai di peringkat 2 teratas, namun pada akhirnya mereka lolos menuju ke PMNC dengan tambahan slot yang didapatkan ke region Thailand. Dan sebenarnya mereka juga bukan peringkat-peringkat atas-atas banget, mereka peringkat nomor 6, tapi di Thailand ada turun-turun slot sampai peringkat 6 pun masih bisa hadir di PMSL kali ini. Granat kembali menghadirkan sebuah elimination tadi di tempat yang berbeda. Flash berhadapan dengan tim Point Donkey dan Rezak menunggu saja sendirian kali ini. Karena ada satu lagi faksi jaraknya jauh, tidak terkoneksi dua pemain dari Point Donkey. Tapi lagi-lagi, permasalahan Point Donkey ID adalah ketika rotasi mereka terputus, mereka tidak melakukan peperangan secara sempurna. Dua player mereka sudah tercatch up dari awal, dua lagi bahkan sekarang Rezak pun juga demikian kurang. Tadi juga gue baru koordinasi dengan teman-teman di belakang layar kalau nanti bisa dihadirkan aset dari Point Donkey ID. Karena gue pengen memberikan pembuktian kepada teman-teman semua. Pasti damage mereka begitu minim. Karena sangat-sangat jarang mereka benar-benar mau mengadakan peperangan 4 lawan 4 di bagian pinggiran zona atau di bagian awal zona yang notabene masih bisa untuk dilakukan cukup lama. Sehingga bisa fokus 4 lawan 4 dengan cukup lama, baru habis itu melakukan riset yang tidak perlu waktu lama, masuk ke dalam zona dengan sebuah steady atau kesiapan yang tinggi. Itu yang belum terjadi dari permainan Point sejauh ini. Selalu berusaha untuk masuk ke dalam zona, dan akhirnya lihat 249 average damage. Ini buat Rezak yang pernah mengclutch Tong Chapao, yang pernah mengclutch Apollo 7, sorry, Alpha 7. Ini kecil gitu loh. Karena Rezak itu punya empower yang kuat, close combat yang kuat. Dan itu tidak terjadi untuk di Super Weekend sejauh ini ya. Bahkan di group stage pun gue nggak lihat yang Rezak benar-benar kuat banget fight-nya gitu terjadi. Itu tidak terjadi sejauh ini. Tapi let's see, Faksi apakah bisa menambah poin lagi karena barusan juga dapat dari tim Flash. Oh ini susah sih. Tapi dibungkam tiba-tiba gue. Walaupun emang masih ada beberapa layer tambahan di depan sana ya Boom Esports yang emang udah nge-shutdown, nge-lockdown posisi Faksi tadi sehingga harus keluar dari game ini dijadikan eliminasi poin pertama untuk Boom Esports. Dan seperti yang tadi sudah dijabarkan oleh Eldoge, skenario-skenario tersebut ketika Point Donkey udah nggak punya game plan yang begitu perfectnya gitu, plan A mereka itu hilang, terus beberapa pemain-pemain awal mereka itu hilang. Jadinya tuh seperti anak ayam kehilangan induk gitu. Pening sendiri, puyeng sendiri. Tanpa arah ya bisa kita katakan ya dari Point Donkey ID. Sayang sekali walaupun poin mereka juga sebenarnya not too bad sejauh ini. Cuman kan yang di bawah makin mengejar, makin mencari poin lagi. Nah sejalan dengannya kembali gue membahas Boom Esports. Lihat bagaimana benar-benar beda sama hari kemarin bro. Hari kemarin group stage coba terus tengah-tengah. Mungkin kalau ini Boom Esports di hari kemarin atau group stage tempatnya Magna, itu tempat di Boom Esports sekarang. Mungkin sisa 2 orang, mungkin mereka yang rata ya kan dari percobaan untuk masuk dalam zona. Tapi apa yang dilakukan oleh Boom Esports mengetahui di zona seperti ini sudah ramai di bagian dalam, mereka gatekeep di bagian luar dan tadi Void menjadi salah satu korbannya. Jadi adaptasi seperti ini yang gua harap terjadi dari tim-tim Indonesia Sanskoy. Ya dan juga adaptasi ini langsung membuahkan hasil dengan Boom naik ke peringkat yang cukup tinggi dan aman berada di area luar. Mereka akan bergerak bersama dengan Blue Zone nantinya. Kalau tipikal Boom di circle ke-7 mereka langsung akan tabrak ke tengah karena di 2 match sebelumnya mereka juga seperti itu. Di circle-circle menuju ke akhir mereka langsung mencari area center dan itu cukup berhasil sebenarnya dilakukan oleh mereka. Tony K tetap ngekuk granat di saat dia terkena beberapa peluru menuju ke tubuhnya. Namun granat juga meledak. Mika gagal untuk melemparkannya. Mika pun sama tetap memaksakan untuk melempar sebuah granat dan pada akhirnya sudah dipulangkan semua pemain-pemain dari Vampire yang digadang-gadang untuk bisa menjadi peringkat-peringkat atas, bisa menjadi juara. Kali ini justru berada di peringkat nomor 10 dan sedang ngelus sebuah kup RB dilakukan oleh Viren. Bang Beng. Abang-abangan bengkel. Nah, balik lagi. Gue demen banget dah diliatin terus-terusan ya sama observer kita di sini. Well, Vampire tadi last man standing-nya juga sudah terbakar ya sehingga nggak bisa kemana-mana lagi. Mereka harus hengkang sekali lagi di posisi yang ke-12 dan
dengan circle menuju ke arah sekitaran Gatka, kita bisa spill kepada kalian semuanya. Spoiler jikalau 69 masih berada di tengah bersama juga dengan tim Magna Esports Club juga, Boom Esports di bagian pinggiran. Kalian bisa intip juga, mereka mengintai step by step sekali. Mau disiplin untuk bisa mungkin mengeksekusi bagian-bagian depan. Dan karena memang untuk sekarang Boom Esports masih utuh ya dengan 4 punggawa mereka, sehingga split masih possible banget untuk dilakukan. Mungkin 2 akan dikirim menuju ke arah bagian utara untuk clearing dan juga cari informasi, sementara waktu 2 yang lainnya ngejaga angle menuju ke arah bagian lebih barat lagi. Selagi mereka menunggu dalam 1 menitan, kita akan melihat atau kita akan menyaksikan untuk zona selanjutnya menuju ke arah mana. Dan di bagian barat tersebut yang dijaga oleh 2 pemain dari Boom Esports, terdapat pemain-pemain atau tim E-Arena yang dimana tadi kita intip di bagian elimination fit muncul juga namanya. Namun karena memang jaraknya tidak terlalu dekat, masih belum terlalu frontal untuk bisa dijadikan elimination fit. Namun saat ini sepertinya akan ada gerakan yang dilakukan oleh Boom Esports menuju ke arah E-Arena. Udah mulai touchdown nampaknya satu persatu pemain-pemain Boom Esports di ujung sana. Namun kita fokus terlebih dahulu menuju ke area dari Sam9. Viren nge-cook sebuah granat, lemparkannya. Namun kita berpindah sedikit di area Sakura. Sedang melakukan healing di area luar. Langsung digedor oleh 2 pemain Frenzy datang. Tapi pindah lagi ke Viren saat ini karena E-Arena menghadapi 2 tim yang berbeda. Viren mendapatkan 1, mencari yang kedua. Berhasilkah dia untuk mendapatkan yang kedua? Dan nampaknya saat ini E-Arena langsung dipulangkan menuju ke lobby. Naas banget sih mereka, karena tadi kan sempat ke elim atau ke knock sama Boom Esports, di belakang mereka dibuntuti oleh Sam9 pula, sehingga kehimpit posisi dari E-Arena. Dan Boom Esports mengetahui kalau atau bahwasanya ada Sam9 pula di bagian depan mereka. Ponbit masih dalam keadaan knockdown dan kayaknya ditinggalin sama pemain-pemain Sam9 ini, nggak mau terlalu bersih tegang begitu lama antara Sam9 dan juga Boom Esports. Mereka lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan mereka. Namun di tengah-tengah perjalanan dari seorang Dep terhalau pula. 1 pemain ditumbangkan di tangan tim Celcom Digi Alliance di ujung sana dan kayaknya akan coba untuk dilakukan backupnya. Namun Mika low HP, vehicle-nya pun juga sudah mulai berasap. Terus-terusan ditembakin. Ini begitu naas perjalanannya Mika jikalau vehicle-nya meledak. Tapi kayaknya untuk saat ini yang mendapatkan knockdown tersebut adalah Sondara dari 69 yang notabene berada di bagian tengah dari zona. Ya, dan dia memang sudah ada 10 elimination dikumpulkan oleh Sam9. Sayangnya setelah mereka mendapatkan 10 elimination justru satu persatu pemain-pemainnya tumbang. Telkom Digi Alliance menjadi salah satu aktor antagonisnya yang membuat Sam9 kehilangan 2 pemain aktif mereka namun di tempat yang berbeda. Salah satu tim dari Malaysia, Magna Esports Club, ditabrak dari 2 bagian berbeda oleh Boom Esports dan terus dikejar namun masih bisa lepas dari cengkraman Boom Esports, bahkan Boom digiring. Justru ada Kagendra yang bisa saja menjadi malapetaka untuk Boom. Harus segera mundur, tembakan dilakukan dan justru Boom terlalu bernafsu masuk ke kandang burung. Iya, agak-agak ini ya, tak terlalu acuh gitu loh menuju ke arah tim Kagendra tadi. Dan Kagendra of course welcome to the party menuju ke arah Boom Esports. Namun kali ini Yami sang Grenadier melontarkan beberapa granatnya menuju ke arah sangkar burung Kagendra tersebut. 1 pemain tumbang, Acul masih dalam keadaan knockdown dan akan coba untuk dilontarkan granat yang selanjutnya dari tangan Yami Mei menuju ke arah depan sana. Ichan half HP bar tergerus dan akan ada following up beberapa tembakan juga yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Boom Esports. Kagendra satu persatu dipretelin, hanya meninggalkan Casper dan juga Ichan berduaan aja. Meanwhile mereka mau melanjutkan perjalanan, mereka mau menginisiasikan atau mengkonfirmasi eliminasi menuju ke arah Boom Esports terlebih dahulu, yang dimana sekarang hanya meninggalkan seorang Yami dilindas 1 pemain dari Kagendra. Ichan yang agak-agak meleng tadi, tapi masih ada punggawa selanjutnya dari Kagendra, Casper, yang menginisiasikan eliminasi menuju ke arah last man standing dari Boom Esports. Namun sebuah granat sedang disiapkan. Ini granat malapetaka. Ini granat yang bisa membuat Kagendra juga pulang. Dan Kagendra setelah ada gerakan heroik yang dilakukan oleh Casper berpindah menuju ke area penumpang seperti halnya pemain-pemain PL. Dan saat ini justru mereka harus pulang menuju ke lobby karena Magna Esports Club mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang sedang terjadi walaupun 1 elim saja yang masuk menuju ke MEC. Kita bergeser kembali. Celcom Digi Alliance kembali ditantang oleh sang raja asal Indonesia, RRQ Ryu, berada di area bawah. Jimmy kembali mencoba untuk datang namun akhirnya Nerpeh King
menghukum seorang Jimmy, ditumbangkan dia. Sisanya ada di atas, itu adalah Leon DZ. Leon DZ akan segera dilempar sebuah granat, ditimpuk dengan granatnya Nerpeko. Berhasilkah sampai ke atas? Ternyata tidak. Hati-hati, kalau sampai tergelincir granatnya justru bisa membuat satu pemain dari RRQ pulang tadi yang sedang knockdown, yaitu Lapar. Tembakan dilakukan lagi dan lagi. Genfos sebagai bala bantuan juga gagal untuk menangkap last man standing yang dimiliki oleh Leon DZ. Atau maksud Buset. saya Selkom DJ Lion. Buset, itu kayak belut cuy. Dia benar-benar tahu timing kapan dia harus cabut dari engagement melawan tim RRQ barusan, karena memang terdengar suara vehicle dari seorang Genfos yang begitu agresifnya menuju ke arah Leon DZ tadi. Dan so far Leon DZ masih bisa touchdown di bagian sekitaran barat dari zona ini. Dan akan step by step juga untuk bisa terkena timpuk oleh tim Magna Esports Club yang berada di bagian utara karena terspot down tadi. Dan itu adalah akhir perjalanan dari Selkom DJ Alliance, yang dimana kali ini kita hanya akan fokus menuju ke arah 5 tim yang berbeda atau yang masih tersisa, maksud gue. Salah satunya adalah Magna Esports Club yang terspot down oleh last man standing dari TEM Noah, yang juga terlihat posisinya low HP, harus menurunkan agresi terlebih dahulu, healing terlebih dahulu. Namun udah terketahui juga posisi dari Noah ini sebenarnya. Bahkan dilakukan oleh Hasbi dengan sebuah AUG kali 4 dia gunakan, namun belum bisa memberikan damage yang begitu tebal menuju ke lawan-lawannya. Masih diincar saja. Bebatuan ini nampaknya menjadi satu tempat yang diambil oleh Osja TH. Mereka mengambil bebatuan yang cukup baik, dijadikan benteng kokoh. Tidak bisa ditembus oleh lawan-lawannya, namun ini tempat yang berada di area luar dari zona, sehingga mau tidak mau harus bergerak memang. Osja TH masuk ke area dalam. RRQ menjadi satu-satunya wakil Indonesia. Oh, maksud saya masih ada 69 di sana, berarti 2 wakil Indonesia masih ada. 69 tidak terpantau dari tadi, namun masih berada di area tengah fight. Bisa jadi terjadi, dan 69 akan menghadapi Osja TH. Satu pemainnya sudah knockdown, bahkan kembali Osja ditumbangkan pemain-pemain mereka. Revive masih bisa dilakukan. 3 pemain Osja yang datang, semuanya sudah tumbang, menyisakan satu yang terakhir. Dewi bisa dipulangkan menuju ke lobby oleh RRQ dari belakang. Kelihatan tadi ya visionnya atau angle-nya yang begitu indah dari mata pemain-pemain dari tim RRQ. Lapar adalah namanya dari tim RRQ yang masih bertahan dengan 3 punggawa mereka, dan 69 pun juga harusnya masih bisa untuk melakukan revive menuju ke arah Hulk 2K. Dan kali ini 2 tim Indonesia yang sudah di-mention oleh Sanskui barusan, RRQ dan juga 69, berhadapan dengan MEC di bagian utara. RRQ di bagian barat, 69 yang memang dari tadi nangkring di bagian properti bagian timur circle kita kali ini. Dan ini akan menjadi segitiga bermuda di late game kita. Sama-sama sudah mengetahui posisi dari RRQ dan juga 69 harusnya. Sementara waktu dari Magna Esports Club, mereka juga masih mempunyai satu compound. Jadi ini mirip-mirip ya posisinya MEC dan juga tim 69 di stage kita yang ke-6 kali ini. Pertanyaannya adalah, mau kemana RRQ? RRQ saat ini nggak punya opsi selain perang. Karena ada 2 tempat yang sudah didiami oleh Magna Esports Club dan juga 69 Esports. Inilah 2 tempat yang memang prime di zona seperti ini. Ya. Kalau gue jadi RRQ, gue akan lebih fight ke arah bagian Magna Esports Club karena gue akan bermain di bagian kirinya. Atau kalau mau fokus ke arah bagian 69, butuh 1 knockdown terlebih dahulu. Nah, dengan zona seperti ini, gue rasa dari RRQ ini bisa bermain ke arah bagian kiri karena 69 pun butuh untuk bergerak. Nah, di bagian depan dari Hasbi, tadi ke arah bagian kanan itu ada lower ground yang bisa dimainkan. Karena kalau tabrak ke arah bagian 69 menurut gue akan ada crossfire juga yang akan mudah ditembaki oleh Magna Esports Club. Tapi sebelum masuk nanti ke arah bagian peperangan, oke, knockdown terjadi. Gue suka sekali tadi bagaimana permainan RRQ yang sudah sedikit ada blunder ketika Lapar tadi terkena granat, tapi Genfos langsung cepat melakukan backup juga, dan Nerpeko tidak melakukan healing secara berlebihan dan memberikan utility terus-menerus ke arah bagian atas. Ini loh RRQ yang gue cari-cari. Ini loh RRQ yang harusnya dilakukan dari kemarin gitu loh, yang gak takut-takut fight. 2 game ini RRQ membuktikan kalau mereka tidak takut fight. 2 game ini mereka bisa untuk melakukan sebuah finishing fight yang sangat baik. Tapi di game sebelumnya RRQ gagal untuk menuju ke arah bagian late game, dan di game kali ini mereka berhasil ada di bagian top 3. Pilihannya gue rasa ke kiri buat RRQ saat ini. Tapi kembali lagi, apakah 69 akan mengganggu atau enggak, tergantung dari aim mereka juga, Dona. Iya. Kalau dilihat
tadi di match pertama saya sempat menyebutkan Selkom Digi Lion keadaannya sulit untuk mereka mendapatkan WCD. Kalaupun sampai mereka mendapatkan WCD ini, kerja keras Selkom Digi Lion hal yang sama nampaknya mirip-mirip dialami oleh RRQ. Keadaannya sulit untuk mereka, mereka harus maju. Dan saat mereka maju itu area yang terbuka. Kalau sampai bisa dimainkan area terbuka seperti ini akan menjadi satu Winner Chicken Dinner yang begitu melegenda. Berhasilkah mereka untuk bertahan di sana saat tembakan dilakukan oleh Magna Esports Club. Dan 69 juga bisa join party dan ternyata dibantu secara tidak langsung. Tam melakukan tembakan, meledak justru bisa jadi voting ini. Iya, itu begitu mendebarkan. Dan kali ini Magna Esports Club pun juga melihat menuju ke arah 69. Satu persatu dipretelin oleh mereka semuanya. Satu pemain tumbang dan bahkan dari Genfos pun juga bisa mendapatkan satu pemain dari tim 69. 3 pemain dari tim RRQ. Despite Genfos masih dalam keadaan low HP, mereka masih meningkatkan agresi mereka. 2 pemain masih tersisa dari tim Magna Esports Club. 1 pemain terakhir dari 69 yang kayaknya masih ketinggalan di bagian belakang. Buah tembakan kembali bisa dihadirkan oleh RRQ. Mereka bermain dengan begitu luar biasa. Kembali bergerak lagi dan satu lagi knockdown Genfos menjadi bintang di match kali ini dengan memberikan sebuah tumbangan yang begitu luar biasa, membuka opsi untuk RRQ dan melebarkan area permainan bagi RRQ. Itu dia, Helm sudah mulai merah sebenarnya, mencari beberapa resources tambahan untuk pemain-pemain dari tim RRQ. Magna Esports Club, TAM, masih mempunyai satu properti guna untuk bisa menghalau beberapa tembakan yang bisa dilakukan oleh 69 dan juga tim RRQ. Walaupun memang properti tersebut sudah tidak berada di dalam zona di stage yang ke-8 sehingga dalam beberapa detik lagi mereka berdua harus bergerak. Dan itu yang sudah diketahui oleh pemain-pemain RRQ. 2-1 adalah split yang dilakukan oleh RRQ kali ini. Nerpeko dibiarkan di belakang, mungkin juga untuk bisa menghalau pergerakan dari pemain dari 69. MHC ketahuan Genfos membuka tembakannya, tapi masalahnya peluru 40/54 untuk Genfos sendiri. Lapar pun juga 18/155 yang bisa kita lihat. Smoke gun pun juga tinggal sisa terakhir, udah di top up oleh Nerpeh. MHC masih bisa bertahan di posisi mereka kali ini. Ya, ini adalah permainan yang begitu luar biasa. RRQ step by step mereka begitu baik. Sondara ketahuan, tembakan dilakukan. Kembali ada hit yang masuk menuju ke area Sondara. Untungnya Sondara touchdown. Bisa berada di area yang cukup aman. Nerpeko mengetahui di manakah Sondara berada. Buah granat disiapkan. Jaraknya terlalu jauh nampaknya untuk bisa menumbangkan Sondara dengan granat tersebut. Sudah dilemparkan granatnya. Ada batu yang bisa membantu Nerpeko bertahan untuk beberapa waktu. RRQ mereka tidak mendapatkan momentum dari awal, namun mereka creating momentum. Mereka membangun momentumnya sendiri. Mereka berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Creating space juga dilakukan oleh RRQ. Di saat mereka tidak memiliki tempat, mereka membuka tempatnya sendiri dengan menumbangkan satu pemain MHC dan saat ini menyisakan 2 pemain terakhir bagi MHC. Man advantage ada di tangan RRQ dan harus bisa dimaksimalkan di detik-detik genting seperti ini, stage ke-9. Di mana dalam beberapa saat kita akan melihat stage akan menutup dengan sempurna. Hasbi dan juga Tam, kanan dan juga kiri, menjaga angle berbeda dan juga nggak mau bertumpu di satu titik yang sama supaya tidak dilontarin granat yang sebenarnya masih banyak dimiliki oleh RRQ. 9 dimiliki oleh Nerpeko sendirian dan 19 total yang dimiliki oleh tim RRQ. Melihat menuju ke arah Tam di depan sana, masih belum mempunyai angle atau vision yang begitu jelas menuju ke arah 2 pemain MHC tersebut. Stage ke-9 yang membuat MHC harus bergerak, namun tidak hanya MHC yang dipaksa untuk bergerak. RRQ dari sisi yang lain juga dipaksa untuk melakukan sebuah pergerakan. Tembakan dilakukan, MHC mendapatkan 1 knockdown pembuka. Nerpeko tumbang, membuat keadaannya menjadi berimbang 2 melawan 2. Tam, Hasbi merapat dengan tempo yang beriringan. Tam terkena 1 tembakan. Tam tumbang, Hasbi menjadi yang terakhir. Mampukah Hasbi untuk bisa membawa MHC lebih tinggi lagi dan Hasbi mendapatkan 1 pemain. Lapar tumbang, Genfos lapar, duo Genpar mampukah membuat gempar di match kali ini atau justru Hasbi yang membalikan semua keadaannya? Endgame face to face 1v1 Hasbi versus Genfos. RRQ versus Magna Esports Club. 1 lontaran granat menuju ke arah depan sana tidak membuahkan hasil apa-apa karena memang jaraknya tidak dilampaui oleh granat tersebut. 1 granat terakhir akan diinvestasikan oleh seorang Genfos menuju ke arah depan sana. Masih belum juga mendapatkan apa-apa, dibukakan tembakannya dan Hasbila yang berhasil untuk mencuri winner chicken dinner dari para King kita.
kita congratulations Magna Esports Club. Wah. Sebentar, gue ganti penilaian dulu. Waduh, Udah prediksi RRQ ya Mas ya? waduh ngejinx dong ya. Jangan ditulis dulu Mas. Waduh, kok bisa ya? Waduh, udah